Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puja serta puji syukur kepada kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta bisa berkumpul kembali dalam mata pelajaran metode metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mohon izin sebelumnya kepada Pak Makbul selaku dosen pengampu metode pembelajaran pendidikan agama Islam, kami izin mempresentasikan terkait materi-materi yang akan kami sampaikan, yaitu ada 6 materi. Yang pertama, maaf, ada 5 materi. Yang pertama dari metode Amsal, yang kedua ada metode Kisah Qurani, yang ketiga ada metode Ibrah Mauziyah, metode keempat ada metode Targhib dan Tarhib, yang terakhir metode Sosiodrama. Oke, untuk yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Teh Yusti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yakni metode Amsal. Metode Amsal ialah mengumpamakan suatu yang abstrak dengan dengan yang lebih konkret atau yang lebih nyata untuk mendapatkan tujuan atau manfaat dari perumpamaan tersebut. Nah, dengan metode Amsal ini, peserta didik diajak memahami sesuatu melalui penggunaan konsep yang lebih konkret atau lebih nyata sehingga mudah dipahami. Nah, metode ini sangat bisa menjadi salah satu referensi seorang guru untuk diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Nah, pemahaman tentang konsep dan implementasinya dalam pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dikuasai oleh guru sehingga bisa menerapkan metode ini secara baik dan benar karena keberhasilan dari penggunaan metode Amsal ini sangat bergantung pada penggunaan atau pengetahuan guru tentang metode tersebut. Nah, teori metode Amsal ini digagas oleh Nahlawi pada tahun 1992 berdasarkan penelitian beliau pada metode-metode pendidikan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Implementasi metode Amsal yakni menyajikan konsep pokok bahasan, misalnya infak fi sabilillah. Nah, dengan media gambaran atau suatu biji atau sebuah bibit tanaman yang ditanam dengan baik dan benar serta hasil panen yang diperoleh. Nah, ini bisa dicontohkan dalam metode Amsal, nanti hasil yang didapatkan ini akan lebih banyak karena dengan menanam satu bibit kebaikan akan menjadi pahala yang banyak. Nah, ini bisa dicontohkan dalam materi infak fi sabilillah. Next. Tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Metode Amsal ini memiliki kelebihan yang pertama yakni peserta didik lebih mudah memahami konsep dan makna spiritual. Nah, sebab manusia cenderung lebih tertarik pada penyerumpamaan persoalan abstrak daripada konkret. Nah, ini akan lebih mempermudah pemahaman siswa dalam sebuah materi pembelajaran yang sulit apabila hanya dijelaskan melalui bicara seperti ceramah saja. Nah, dengan menggunakan metode perumpamaan, ini akan mempermudah siswa atau peserta didik dalam pemahaman sebuah materi pembelajaran. Nah, yang kedua yakni mempengaruhi emosi yang selaras dengan konsep yang diumpamakan dan menggambarkan mengembangkan beragam makna dan perasaan. Nah, dengan menyerupai emosi, mempengaruhi emosi ini yang selaras dengan konsep dan sesuai dengan metode pembelajaran, sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, ini akan mengembangkan keberagaman makna atau arti dari materi pembelajaran. Nah, yang ketiga yakni membiasakan peserta didik untuk berpikir logis menggunakan kias atau sigolisme yang sehat. Nah, kekurangan dari metode Amsal yang pertama yakni materi yang dikuasai siswa atau peserta didik sebagai hasil dan penerapan metode Amsal hanya terbatas pada
sejauh mana guru ini menguasai materi. Nah, seringkali materi yang dijelaskan oleh guru hanya sebatas atau segitu-gitu saja seperti itu. Namun siswa ini sulit untuk memahami materi itu sendiri. Nah, harus selalu dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua, ceramah atau amsal yang tidak disertai dengan peragaan bisa mengakibatkan terjadinya verbalisme di antara siswa. Nah, peragaan yang kurang atau tidak maksimal ini dapat mengakibatkan materi yang diberikan kepada siswa ini tidak maksimal karena pemahaman siswanya yang kurang. Yang ketiga, melalui metode ceramah atau amsal cukup sulit untuk mengetahui apakah seluruh peserta didik telah memahami materi atau belum. Nah, seringkali peragaan juga tidak sempurna dan tidak semua siswa atau peserta didik ini paham dengan peragaan yang telah dilakukan oleh seorang guru. Nah, demikian sebagaimana metode AMSAL ini tentunya tidak mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga guru harus lebih kreatif memadukan metode seperti memadukan metode AMSAL dengan keteladanan atau targib atau kias yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, karakteristik dari metode AMSAL ini ada 4. Yang pertama, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini perumpamaan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks atau situasi pembelajaran, membuatnya cocok untuk digunakan dalam berbagai macam pendekatan pengajaran. Nah, ini artinya fleksibel bisa diperagakan dalam berbagai materi pembelajaran. Yang kedua, penggunaan perumpamaan. Metode ini menggunakan perumpamaan atau peribahasa untuk mengajarkan konsep atau nilai kepada orang lain. Yang ketiga, penggunaan dalam pengajaran agama dan moral. Metode AMSAL sering digunakan dalam pengajaran agama atau moral untuk menyampaikan pesan-pesan etis atau spiritual. Yang keempat, simplicity atau simple ya istilahnya. Perumpamaan ini seringkali sederhana dan mudah dipahami, membuat efektivitas dalam penyampaian pesan-pesan yang kompleks dalam materi pembelajaran ini mudah dicerna oleh peserta didik. Nah, jadi dapat kita simpulkan metode AMSAL ini ialah untuk memahami suatu dengan mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan hal yang lebih konkret dengan mendapatkan tujuan atau manfaat materi pembelajaran. Nah, metode ini digagas oleh Al-Nahlawi pada tahun 1992. Dengan itu, implementasi ini bisa dilakukan dengan fleksibel, tentu dengan adanya kelebihan dan kekurangan yang sudah tadi saya paparkan. Ini memiliki karakteristik penggunaan perumpamaan ini mudah mengajarkan konsep atau nilai kepada orang lain. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai metode AMSAL. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Itu untuk metode, metode AMSAL yang dipaparkan oleh Teusti. Untuk selanjutnya metode kisah Qur'aniyah akan dipaparkan oleh Husna. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada metode kisah Qur'ani. Definisi metode kisah Qur'ani adalah pendekatan untuk memahami dan mengajarkan Islam melalui cerita-cerita dari Al-Quran. Cerita-cerita ini digunakan untuk mengambil hikmah, pelajaran moral, dan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Metode ini membantu untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Dengan memahami kisah-kisah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, umat Muslim dapat mengambil inspirasi dan petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari serta memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, teori metode kisah Qur'ani. Metode kisah Qur'ani tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini berasal dari penggunaan kisah-kisah Al-Quran yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kisah-kisah Al-Quran sebagai sarana untuk mengajarkan ajaran Islam kepada umat Islam telah dilakukan sejak lama dalam tradisi pendidikan Islam. Tidak ada tahun pasti di mana metode ini mulai digunakan, karena penggunaan kisah-kisah Al-Quran telah menjadi bagian integral dari pendidikan Islam sejak awal perkembangan agama Islam.
Selanjutnya implementasi metode kisah Qurani. Langkah-langkah penggunaan metode kisah Qurani. Yang pertama, konteks pembelajaran. Maksudnya, yaitu tentukan konteks pembelajaran atau situasi di mana kisah Qurani akan diperkenalkan atau diaplikasikan. Yang kedua, adaptasi. Sesuaikan kisah Qurani dengan audiens dan konteks pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian pengajaran, yaitu sampaikan kisah Qurani secara jelas dan menarik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan metode kisah Qurani. Kelebihannya yang pertama, kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat siswa. Yang kedua, mengarahkan semua emosi hingga menyatu pada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. Yang ketiga, kisah selalu memikat karena mengundang pendengaran untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. Kemudian ada kekurangan dari metode kisah Qurani. Yang pertama, pemahaman siswa menjadi sulit karena cerita itu terlalu terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, bersifat monolog dan dapat menjenuhkan siswa. Yang ketiga, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud, sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Kemudian ada karakteristik metode kisah Qurani. Yang pertama, tertutup pada Al-Quran. Maksudnya, metode Qurani didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum dan pedoman bagi umat Islam. Interpretasi merujuk langsung pada teks Al-Quran. Yang kedua, linguistik dan gramatika. Metode Qurani memperhatikan aspek linguistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada historis dan kontekstual. Membantu memahami latar belakang pengungkapan ayat dan tujuan spesifiknya pada waktu itu. Lalu, menggunakan sunnah, maksudnya sebagai sumber tambahan untuk membantu memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, metode ini diterapkan pada peserta didik yang membutuhkan pengembangan karakter dan pemahaman mendalam terhadap Islam. Untuk kesimpulannya, metode kisah Qurani ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan kisah-kisah Al-Quran. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran ini digunakan dan diambil pelajarannya atau hikmahnya. Metode kisah Qurani ini tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kisah Al-Quran ini dijadikan sebagai sarana dan tradisi umat Islam untuk mengerjakan ajaran Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Metode kisah Qurani ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode kisah Qurani. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi metode kisah Qurani yang disampaikan oleh Husna. Selanjutnya ada metode Ibrah Mauziyah yang akan disampaikan oleh Elvina Nurrahmah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu metode Ibrah Mau'izah, yang mana metode Ibrah Mau'izah ini seringkali disebut dengan metode nasihat, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan motivasi. Atau dalam metode ini, murid duduk melihat dan mendengar serta percaya bahwa apa yang diucapkan guru itu adalah benar. Dan guru di sini menjelaskan materi pelajaran dengan cara mengambil teladan atau hikmah dari pengalaman yang ada baik dari pendidik, alam sekitar, ataupun dari peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk teori metode Ibrah Mau'izah ini sama seperti metode kisah Qurani, tidak memiliki penemu khusus, akan tetapi metode ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Beliau sering menggunakan kisah-kisah para nabi terdahulu, orang-orang soleh, dan peristiwa-peristiwa sejarah untuk memberikan pelajaran dan nasihat kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, metode Ibrah Mau'izah ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi dan masih relevan digunakan hingga saat ini. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama, dalam metode Ibrah Mau'izah ini, guru harus merumuskan tujuan khusus yang akan dipelajari kepada peserta didik. Kemudian, setelah menetapkan tujuan khusus, guru bisa mempertimbangkan apakah metode Ibrah Mau'izah ini
merupakan metode yang tepat untuk digunakan. Dan yang ketiga, penjelasan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Dan guru harus mengadakan rencana penilaian untuk mengetahui tercapainya suatu tujuan. Dalam metode Ibrah Mau'izah ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu kelebihannya, dalam waktu singkat, guru dapat menyampaikan bahan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, organisasi kelas lebih sederhana, tidak perlu mengadakan pengelolaan peserta didik. Dan yang ketiga, fleksibilitas, yang mana kemudian terdapat juga kekurangan pada metode Ibrah Mau'izah ini. Yang pertama, guru merasa lesu jika harus berbicara terus dalam menjelaskan metode yang dijelaskan secara lisan. Kemudian yang kedua, terkadang guru sulit untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap bahan materi yang diberikan. Dan yang ketiga, jika guru tidak merencanakan materi yang disampaikan, terkadang guru bisa melantar-lantur dan membosankan. Kemudian ada juga karakteristik dalam metode Ibrah Mau'izah ini. Karakteristik utama dari metode ini adalah penggunaan kisah, penekanan pada nilai ibrah, pendekatan emosional, interaksi dan diskusi, serta keteladanan guru. Pada saat ini guru perlu memilih posisi yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Ibrah ini adalah metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan agama kepada peserta didik. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, metode ini memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait metode Ibrah Mau'izah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaian tadi. Materi yang disampaikan oleh Telvina terkait metode Ibrah Mau'izah. Nah, untuk yang sekarang, saya sendiri akan menyampaikan metode tentang targhib dan tarhib. Untuk metode targhib sendiri ini adalah janji yang disertai dengan bujukan dan membuat senang terhadap sesuatu yang maslahat, terhadap kenikmatan atau kesenangan akhirat yang baik dan pasti, serta bersih dari segala kotoran yang kemudian diteruskan dengan melakukan awal soleh dan menjauhi kenikmatan selintas yang mengundang bahaya dan perbuatan buruk atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tarhib sendiri itu adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan atau perbuatan yang telah dilarang. Jadi untuk contoh yang lebih gampangnya yang bisa diketahui dengan cara yang pertama itu targhib. Targhib itu seperti melakukan pendekatan secara positif gitu. Secara positif dalam artian pendekatannya dalam tidak mengabaikannya kewajiban dan mendekati segala aturan-aturan di dalam agama Islam. Dan untuk tarhib pendekatannya secara negatif atau secara ancaman, seperti ancaman dan konsekuensi. Nah, pendekatan negatif ini lebih banyak dipakai di zaman sekarang gitu, karena untuk anak muda zaman sekarang itu banyak yang susah untuk diatur gitu. Makanya metode ini tarhib ini sering dipakai kepada dari orang tua kepada anak-anaknya untuk tidak mengabaikan kewajibannya dan selalu mengikuti
aturan dalam agama Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, metode sosiodrama yang akan disampaikan oleh Yanti dan JJ. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama ini yaitu metode untuk menyampaikan bahan pelajaran dengan melibatkan siswa untuk memerankan atau mendramatiskan suatu situasi sosial. Peserta didik memainkan peran-peran yang berbeda dalam suatu skenario atau situasi tertentu untuk memahami perspektif seseorang. Metode ini juga mengandung suatu problematika agar peserta didik itu dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial. Dengan begitu siswa akan lebih aktif dan termotivasi. Adapun metode pembelajaran sosiodrama ini dikembangkan oleh Jacob L. Moreno, seorang psikiater dan ahli teater Australia sampai Amerika. Pada awal abad ke-20, Moreno yang hidup dari tahun 1889 ini hingga 1974 adalah tokoh penting dalam pengembangan psikodrama dan sosiodrama. Ia mengembangkan konsep ini sebagai bagian dari upayanya untuk memahami dinamika sosial dan interpersonal dalam kelompok. Moreno juga percaya bahwa dengan melalui dramatisasi ini, peran-peran dalam situasi sosial, orang dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, serta memperkuat keterhubungan sosial dan empati. Adapun implementasi dari metode sosiodrama ini, langkah-langkah yang ditempuh dalam metode sosiodrama itu yaitu yang pertama ada bila sosiodrama baru diterapkan dalam pengajaran, maka hendaknya guru menerangkan terlebih dahulu teknik pelaksanaannya dan menentukan di antara siswa yang tepat untuk memerankan lakon tertentu secara sederhana dimainkan di depan kelas. Yang kedua itu menerapkan situasi Yang kedua itu menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan dan perlu juga diceritakan jalannya peristiwa dan latar belakang cerita yang akan dipentaskan tersebut. Yang ketiga yaitu pengaturan adegan dan kesiapan mental dapat dilakukan sedemikian rupa. Yang keempat itu, setelah sosiodrama itu dalam puncak klimaks, maka guru dapat menghentikan drama. Hal ini dimaksudkan agar kemungkinan pemecahan masalah itu dapat diselesaikan secara umum, sehingga penonton ada kesempatan untuk berpendapat dan menilai sosiodrama yang dimainkan. Yang kelima yaitu guru dan siswa dapat memberikan komentar, kesimpulan, atau berupa catatan jalannya sosiodrama untuk memperbaiki kelanjutannya. Mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh Teh. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sosiodrama. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dari metode sosiodrama ini, yaitu siswa dapat melatih dirinya. Dalam artian, melatih dalam dirinya itu, siswa itu bisa memahami dan mengingat isi dari bahan yang akan didramakan. Tentunya, sebagai pemain juga harus bisa memahami, menghayati isi dalam cerita yang akan diperankan, tentunya dalam secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Kemudian yang kedua itu, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Tentunya berinisiatif dalam memerankan karakter dari drama tersebut.
Kemudian yang ketiga, ada bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga memungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari sekolah tersebut. Jadi jika seni drama siswa itu dibina dengan baik, ada kemungkinan besar siswa itu akan menjadi pemain yang lebih baik gitu. Jadi keuntungan dalam sekolah itu bisa menghasilkan atau melahirkan siswa yang berprestasi dalam bidang drama. Kemudian adapun kekurangan dari sosial drama ini, yang pertama itu sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama itu mereka jadi kurang kreatif. Jadi seharusnya guru harus memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk bisa melakukan metode sosial drama ini ya. Kemudian yang kedua ini dalam kekurangannya itu banyaknya memakan waktu. Tentunya dalam melakukan metode sosial drama harus membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, baik dalam waktu persiapan, kemudian dalam rangka pemahaman dari isi bahan pembelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukannya. Kemudian yang ketiga itu memerlukan tempat yang cukup luas karena tentunya dalam metode sosial drama ini membutuhkan tempat yang cukup luas untuk peserta didik itu mengeksplor dalam peran dalam dramanya. Kemudian yang keempat itu kekurangan dari metode sosial drama ini yaitu seringkali kelas lain itu terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang tentunya bertepuk tangan dan sebagainya. Kemudian adapun karakteristik dari sosial drama ini adalah merupakan metode pembelajaran yang menggunakan permainan, peran, dan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan manusia. Yang kemudian sosial drama ini memungkinkan untuk peserta didik melihat dan memahami situasi sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian untuk membantu mereka juga untuk mengembangkan komunikasinya, kemudian empati, serta pemahaman terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Mungkin cukup sekian dari metode sosial drama ini, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari semua materi yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat sampaikan atas materi dari metode Amsal. Yang kedua itu ada metode kisah Qurani, yang ketiga metode Ibrah Mauziyah, yang keempat metode Targhib dan Tarhib, dan yang terakhir yang kelima metode sosiodrama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.